Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini, nak? Ibu berharap semoga anak-anak ibu ada dalam keadaan yang sehat saja tentunya ya, agar anak-anak ibu tetap semangat untuk belajarnya. Ya, ingat untuk menjaga kesehatan ya, nak ya. Ya, baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, ibu mau ingatkan lagi kepada anak-anak ibu yang belum subscribe, silakan ditekan dulu subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar anak-anak ibu tidak ketinggalan video pembelajaran ibu yang selanjutnya. Kali ini kita belajar di kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama, mencapai tujuan, pembelajaran 4. Ya, anak-anak ibu. Nah, ibu mau memperkenalkan kembali diri ibu. Nama ibu, Bu Kori Pratiwi. Ibu seorang guru kelas SD. Indikator pelajaran kita kali ini muatan bahasa Indonesia KD 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan muatan PPKN KD 3.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, setelah membaca teks, anak-anak ibu mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, yang kedua, setelah membaca teks nanti anak-anak ibu mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Ya, kita mulai belajar ya, nak. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, jadi anak-anak ibu, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar atau KMB. Ayo kita bahas satu-satu ya anak ibu ya. Yang pertama, perjanjian Linggarjati itu pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya itu sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mau mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Nah,
perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, anak ibu. Namun ada pelanggaran pada perjanjian ini. Pelanggaran perjanjian itu pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Itu perjanjian Linggarjati, ya Nenek Bu ya. Yang kedua, perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, hasil perundingannya yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi itu tentang perjanjian Renville. Yang berikutnya ada perjanjian Rumroyen. Itu pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Hasil pertemuan itu yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Begitu Nenek Ibu ya. Itulah perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, berikutnya ada konferensi meja bundar. Itu pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar ini anak ibu atau KMB ya yang dikenal ya. Yang pertama yaitu Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi ini adalah konferensi meja bundar anak-anak ya. Jadi
utang Hindia Belanda itu diambil alih oleh Republik Indonesia Serikat. Namun konferensi meja bundar ini ada juga keuntungannya untuk kita, yaitu Belanda mau mengakui bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Itulah tadi anak-anak ibu, perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan tidak hanya melalui pertempuran tetapi juga melalui perundingan, ya anak-anak ibu ya. Nah, untuk latihan kita kali ini anak-anak ibu coba anak-anak ibu buat peta pikiran dari masing-masing bacaan tadi. Nah, menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya anak-anak ibu ya. Coba yang pertama itu tentang perjanjian Linggarjati, yang kedua tentang perjanjian Renville, dan yang ketiga tentang perjanjian Romeroyen. Ya, silakan dibuat ya anak-anak ibu ya. Semangat ya anak-anak ya mengerjakan latihannya. Ingat, dalam membuat peta pikiran ini, membuat pertanyaannya, anak-anak ibu gunakan kalimat efektif ya. Nah, kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Betul anak-anak ibu ya. Nah, sekarang contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja anak-anak ibu? Ada anak-anak ibu yang tahu apa contohnya? Iya, contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti. Anak-anak ibu pernah tidak ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungannya? Tentunya anak-anak ibu ya harus ikut. Nah, kemudian yang kedua yaitu melaksanakan tugas kelompok, berdiskusi, saling membantu. Itu salah satu contoh bentuk sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, yang ketiga, membantu orang tua melaksanakan pekerjaan rumah. Anak-anak ibu tentunya sudah harus bisa ya melaksanakan pekerjaan rumah, membantu orang tuanya ya. Kemudian yang keempat, menghargai sesama, karena kita Indonesia ini terdiri dari bermacam suku, bangsa, budaya yang ada. Kita harus menghargai sesama kita. Kemudian yang kelima, ikut berdonasi membantu korban bencana alam. Ya anak ibu, jadi kalau ada bencana alam, kita harus ikut membantu korban-korbannya. Nah, itulah tadi anak ibu pelajaran kita. Alhamdulillah, semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak ibu. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran ibu yang selanjutnya. Ingat ya nak ya, semangat belajar, raih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.